GPI sepanjang sektor industrinya itu masih diperbolehkan memproduksi, itu nggak ada masalah. Karena proses membuat barang itu kan di tempat produksi. Tapi proses administrasi ekspor sebaiknya bisa dilakukan dari rumah atau semuanya dengan eh, elektronik, ya, baik itu ke bea cukai, ke meminta country of origin, surat keterangan dari instansi perdagangan maupun ke perbankan, itu sebaiknya dilakukan secara elektronik. Teknologi rupanya banyak membantu semuanya meskipun di tengah masa seperti ini Pak Beni ya. Tapi bagaimanapun Pak, kalau kita coba review lagi ketika PSBB awal ada, kemudian transisi, ada pelonggaran masuk ke PSBB. Yang dimaksud dengan new normalnya untuk dunia ekspor ini seperti apa sih Pak? Kinerja ekspor kita di masa new normal seperti apa? Saya kira hampir semua negara ya, 200 lebih negara mengalami pandemi COVID ini sehingga mereka kecenderungannya memang proteksi. Kalau tidak proteksi pun, ekonomi mereka juga mengalami kontraksi sehingga pembeli-pembeli kita juga mengalami kesulitan di dalam pembiayaan untuk membeli barang kita. Tentu ada beberapa barang-barang yang sangat esensial yang dibutuhkan oleh mereka yang tidak harus dibeli. Itu mungkin bahan baku daripada industri mereka. Nah, itu tetap dia akan lakukan. Nah, seperti itu sehingga kontraksi ekspor kalau Mas Heri mengatakan tadi sampai Januari Juli itu minus 9%, itu saya percaya karena di catatan kami itu minusnya 6,7%. Nggak beda banyak. Tapi impor kita yang cukup dalam ya, cukup dalam turunnya, yang itulah yang mengakibatkan nantinya di sektor produksi akan terjadi penurunan volume produksi. Karena yang diimpor bahan baku kita masih cukup banyak dari luar, dari Cina khususnya, itu mengalami penurunan yang cukup besar. Sehingga nanti volume selanjutnya akan mengecil. Tapi itu kita menyesuaikan dengan permintaan importir di luar volume itu. Kalau dari versi BPS tadi, ekspor Indonesia di Juli ini kontraksi atau pertumbuhan negatifnya turun secara year on year di 9,9%. Angka persentase ini apa sih Pak kalau kita berbicara mengenai kontraksi secara year on year ini? Masihkah dalam batas yang wajar sebagai konsekuensi dari pandemi atau sudah mulai alarming ini Pak angka kontraksi 9,9% minus? Justru pada waktu ini minus, impornya juga minusnya lebih dalam lagi kan. Minusnya itu impornya kira-kira 17%. Jadi kalau dari sisi cadangan devisa justru ini bertambah. Artinya ada volumenya turun, nilainya juga turun, tapi impornya turunnya lebih banyak. Justru yang saya khawatirkan tuh nilai impor yang turun banyak itu, karena itu banyak bahan baku dan bahan penolong. Nah, itu akan mengibatkan nanti volume produksi selanjutnya akan menurun. Tapi itu akan menyesuaikan dengan sendirinya. Kalau misalnya permintaannya naik, kita pasti ada importasi bahan baku juga naik. Nah, sementara sekarang kalau kita cadangan devisa yang dicatat di BI kan semakin bertambah. Artinya kemampuan rupiah terhadap mata uang asing juga semakin kuat, seharusnya begitu teorinya.